Assalamualaikum. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Çok Çok güzel. güzel. Timah dan baja Turki Baja Turki diekspor ke Amerika. ekspor ke Amerika, terus Tarifnya dinaikin. tarifnya dinaikin. Itu adalah ekspor utamanya Turki ke sana. Oke. Sehingga akhirnya ini berdampak kepada nilai tukar lira terhadap dolar. Makanya saya bilang, saya kan mahasiswa di bidang ekonomi ya di Turki, bahkan Universitas Perdagangan gitu di Turki saya belajar sampai hari ini. Dia mengatakan, oh ternyata mereka tidak menggunakan militer lagi, tidak melakukan proksi, ibaratnya perangnya seperti itu, mereka menggunakan proksi perdagangan. Oke, Perang perdagangan inilah. Setelah gagal nih upaya kudeta kudeta. militer. Itu satu kelompok veto ini betul dia bisa menyusup ke dalam infrastruktur negara begitu ya. Kalau punya kaki tangan di kejaksaan, hakim, polisi, tentara, ngeri loh. Betul. Itu kayak negara dalam negara dong. Betul. Iya Ini hampir sama seperti kayak Ergonauts. Sebab yang saya dengar ya, dulu sebelum peristiwa terjadi, kan 2010 kita mengidolakan lah Fethullah Gulen kan bukunya banyak diterbitkan bahasa Indonesia. Ada corner di UIN di mana-mana, kan? Seolah-olah ini tokoh pembaharu yang meneruskan Nursi gitu kan. Pokoknya bahasa sufi spiritual gitu kan. Wah, ini canggih banget itu. Kalau emang betul ya, ini otak dalang kudeta dan kemudian dia dikendalikan oleh Amerika, itu canggih betul itu. Iya, kalau saya pikir ini nggak cuma terjadi di Jerman. Gerakan apa namanya dia? Gerakan bulan Hizmet ya? Hizmet, kita sebutnya. Dan jaringan perusahaan apa yang punya radio, televisi, majalah itu apa? Di sana namanya Zaman. Oh. Ada banyak kampus, bahkan juga ada kampus media, terus juga dengan beberapa perusahaan, dan itu akhirnya semua diambil alih gitu oleh pemerintah Turki gitu kan. Ya walaupun bagaimana saya bilang ya harus berhadapan dengan orang-orang yang tersebut ya, bahasanya kita kayak bahasanya laten PKI lah ya kalau di Indonesia ya kayak gitu ya. Udah menyusup ke berbagai macam lini sektor gitu kan, akhirnya memang harus dihabisi seperti itu. Itu konsekuensi politik lah kalau saya mempelajari hal tersebut selama mengamati isu ini. Dan saya pikir ya ternyata ini menjadi proksi dari ya kalau kita lihat dari barat lah kayak gitu kan. Kan hal yang kayak gini kan nggak cuma terjadi zaman Erdogan. Sejak dari zamannya Abdul Hamid dan sebagainya juga sudah terjadi sebenarnya gitu. Cuman zamannya aja yang berbeda dan pelakunya aja yang berbeda kan. Iya. Makanya kalau nonton sinetron-sinetron sejarah Turki itu, saya menariknya itu. Konspirasi, penyusupan, infiltrasi dan sebagainya. Ya, untuk menggagalkan cita-cita Utsman apa gitu kan. Itu banyak kayak sampai Abdul Hamid kan kita nonton Paitahat itu ya. Betul. Jadi memang itu adalah konsekuensi ketika Turki sudah mengadopsi Neo-Osman jilid ini atau Neo-Ottoman ini. Jadi kekuatan Barat ini khawatir ya. Khawatir. Sangat kalau saya bilang sih bukan lagi khawatir tapi sangat. Jadi fobi dong ya. Fobia. Apalagi saat ini ya Turki secara militer juga sudah mulai merangkak naik. Ya gitu kan. Kalau bicara militernya udah bagus, tambah lagi dengan ekonominya luar biasa. Yang dikhawatirkan adalah ya sudah, dia kan menjadi super state baru gitu. Dan ya mohon maaf gitu, negara-negara maju hari ini pun pasti akan merasa tersaingi. Oke, Erdogan ini kan sekarang udah berkuasa berapa tahun? 20 tahun lebih ya? Dari tahun 2003. Ya betul, sebagai Perdana Menteri. Dia Perdana Menteri sampai sekarang presiden 2003, 2024. Ya, berarti 20 tahun. 20 tahun lebih, kurang lebih. 20 tahun. Itu usia udah 70 ya belum? Usianya ya sekarang berapa? Sudah 69 dan tahun ini kayak 70 sudah. Ya gitu. Makanya dibilang ini gimana nih sebagai anak muda nih. Ini belum kelihatan penggantinya. Suksesornya siapa gitu. Dulu saya meraba-raba, oh mungkin Ahmed Davutoğlu, oh mungkin ada siapa Ali Yildirim gitu kan. Ada siapa orang-orang yang keren-keren lah, hebat-hebat gitu. Kok sampai sekarang nggak muncul nih?
Gimana nih regenerasinya nih? Kita khawatir juga loh, benar. Gimana? Ini pasca Erdogan ini gimana gitu? Gimana menurut anak-anak muda ini? Kalau saya sih dari kacamata awam gitu ya. Saya ngelihat namanya politik pasti kan ada strategi-strategi. Kalau misalnya Erdogan ini bisa melakukan politik internasional yang sungguh luar biasa untuk beberapa tahun ke depan gitu. Tidak mungkin dia juga tidak mungkin kalau dia nggak menyiapkan penggantinya. Itu hal yang sangat prinsipal sekali gitu, Ustaz. Jadi saya pikir pasti ada sosok-sosok yang sudah dipersiapkan, cuman mungkin disembunyikan dulu gitu, Ustaz, supaya tidak layu sebelum berkembang. Karena ya kita tahu musuh-musuhnya Turki saat ini kan pasti dia akan memikirkan gimana caranya menghambat atau menggagalkan gitu, Ustaz, suksesor dari Erdogan itu. Gitu ya? Anda juga begitu, berpandangan? Sama? Karena Erdogan emang langkah-langkah sudah dibaca, sudah dibaca langkah-langkah ini penuh dengan surprise, dengan kejutan. Karena kan orang-orang Turki sendiri bilang, baik sama Mas Akmal ya. Tapi sulit dibacanya kan nggak model begini ya, nggak model apa yang diucapkan itu biasanya terbalik dengan, kita harus memahami ucapan, kan ada politisi. Kita memahami omongan dia itu jangan lurus tapi terbaliknya, itu yang akan terjadi. Ya, itu kan populer tuh di Indonesia ya. Saya nggak usah sebutin. Kan. Jadi ngomong kalau lihat sosok ini jangan ente lihat itu omongannya, tapi yang kebalikannya itu yang bakal terjadi gitu. Nah kalau Erdogan nggak begitu ya. Dia mempersiapkan calon penerusnya itu gimana? Yang menarik kemarin kita ngobrol ya, katanya. Jadi kalau orang Turki sendiri bilang mengatakan, kalau ditanya siapa pengganti Erdogan saat ini, mereka bilang saya kan. Karena menjadi nilai value. Jadi Erdogan ini dari pemikirannya, kebijakan menjadi sebuah value yang mengangkat masyarakat. Kalau ditanya siapa pengganti Erdogan, mereka mengatakan saya gantinya. Itu apa ya? Iya. Itu orang Turki begitu ngomong. Kalau dibilang itu ada kebanggaan tersendiri memang. Kebanggaan. Bagi mereka yang benar-benar sebagai support. Sampai itu supir ya, saya kan 2022 ke sana tuh 10 hari sama istri saya tuh keliling. Saya sewa mobil tuh supirnya bilang, Erdogan ini gimana menurut Anda? Dia sebenarnya kata penerjemahnya nih, kurang terlalu suka, tapi dia mengakui Erdogan itu hebat. Sultan. Nah itu. Sultan. Coba nih tanya satu teman-teman. Muhammad Al-Fatih setelah diriwayatkan dia menjadi penakluk Konstantinopel, ada nggak yang mengatakan nanti penggantinya Muhammad Al-Fatih itu ini? Ya biasanya kan anaknya. Iya, kan cuman anaknya kan juga kan banyak. Anaknya banyak. Tapi kemudian nanti tahu-tahu muncul Bayazid. Gitu. Padahal Bayazid lemah ya. Biasa aja sebenarnya mungkin ya. Katanya seperti itu. Tapi kemudian setelah Bayazid, Sultan Salim. Iya. Jadi khalifah. Iya. Seperti itu kan. Dan dalam tanda kutip ya. Ini yang saya bilang gimana Muhammad Al-Fatih itu tidak menunjuk. Gitu. Dia menyiapkan itu dengan cara siapa yang diantara kalian yang paling pantas ya kalian harus berlomba lah kalau bahasa kita. Dan kalau di zamannya itu ya ada James Sultan, ada Bayezid yang cukup boleh dikatakan digadang-gadang. Ya salah satu di antara mereka harus jadi. Tapi kemudian ya Anda buktikan dulu bagaimana Anda punya visi ke depan dan sebagainya. Dan hari ini saya lihat apakah memang strateginya Erdogan juga. Mohon maaf ya ini masih spekulasi saya. Ini menarik ya. Spekulasi saya. Banyak teman-temannya akhirnya mendirikan partai baru. Gitu kan kayak Ahmad Dautoglu ya kan dibikin partai Gelecek Party. Iya, dia masuk koalisi lawan posisi kan gitu kan. Apa itu cara dia untuk nguping, nyusup di situ ya kan. Pura-pura mendukung. Padahal mah kagak gitu kan. Terbukti waktu pengumuman kalah dia kayaknya senyum-senyum aja seneng tuh. Siapa Ahmad Dautoglu. Enggak yang calon presiden kemarin yang kalah. Ini Gilej apa namanya? Gilej apa namanya? Gilej dulu ya. Waktu kalah kan diumumkan waktu koalisi itu kok Dautoglu saya senyum-senyum aja. Calonnya kalah gitu kan. Ini bener-bener jangan-jangan permainan juga ini kan. Terus anaknya Erbakan kan? Fatih Erbakan. Bikin partai dan masuk koalisi itu luar biasa ya. Artinya Erdogan nggak meninggalkan kelompok-kelompok yang selama ini pernah jadi pendukungnya kan? Ini kan baru diorbitkan itu sekarang-sekarang. Kalau saya lihat, saya nggak bisa bilang katakan Erdogan ini memilih ini enggak. Karena bagaimanapun iklimnya demokrasi, Betul. Dia bukan kesultanan ya, yang kemudian ditunjuk atau kemudian ada intrik dalam istana kan gitu. Kalau bicara demokrasi hari ini ya mereka akan melihat siapa yang bisa seperti Erdogan misalnya seperti itu di antara mereka. Bahkan bisa jadi who knows
tahu-tahu dari toko JHP misalnya. Tapi JHP yang kemudian memang sebenarnya itu adalah orangnya Erdogan misalnya gitu. Karena saya lihat inilah yang kemudian akhirnya ya mohon maaf Sat, kalau strategi ini gampang ketebak. Ya gampang sekali bagi musuh-musuh Turki untuk kemudian melakukan. Waduh, repot juga kalau CIA nonton podcast ini ntar dia terjemah. Wah nih, hati-hati nih. Ya itu bukan rahasia lagi dong, ya kan? Tapi kan kalau saya lihat itu aneh gitu kan, orang udah bersama Erdogan udah puluhan tahun kok tiba-tiba mendirikan partai baru. Bahkan Abdullah Gül ya mantan presiden sebelumnya, ada Ali Babajan tim ekonominya dan sebagainya, ada Partai Dewa dan sebagainya. Ini yang saya lihat sekarang itu Erdogan deket banget dan kayaknya ini banget percaya banget sama menteri luar negerinya ya, yang mantan kepala intelijen. Siapa namanya? Hakan Fidan. Dia yang menggagalkan kudeta itu ya. Iya, salah satunya. Dan tentu harus tahu juga, dia alumni Amerika. Dia belajar tentang CIA dan sebagainya itu udah cukup lama. Bahkan tesisnya itu tentang itu. Makanya kalau saya lihat biografinya Hakan Fidan ternyata kalau di googling ya bisa dilihat kan. Ternyata jebolan akademi dan tesisnya tentang intelijen Amerika Serikat dan sebagainya. Makanya saya bilang ketika dia menggagalkan kudeta ya pantas lah. Karena dia sudah mempelajari cara berpikir dan cara bertindaknya musuh itu luar biasa gitu. Sehingga langsung istilahnya kalau main silat itu langsung dibekep, langsung dijatuhkan, langsung pak gitu. Tapi ya apakah beliau nanti jadi penggantinya Erdogan? Belum tentu. Belum tentu juga. Tapi saya melihat, ini cocok juga nih, gagah, tinggi, pinter gitu kan. Itu dua dugaan loh. Betul. Saya nggak sampai ada dugaan asumsi bahwa Erdogan punya kader di intelijen. Itu yang tidak ada di pemimpin gerakan Islam seperti di Mesir ya, Muhammad Mursi. Mudah sekali dijatuhkan. Karena nggak siap. Ya, nggak punya orang di militer, nggak punya orang di ekonomi, nggak punya orang di intelijen. Malah orang kepercayaan dia, kepala intelijennya sekarang Sisi kan yang mengkudeta. Dikadalin ya dalam petik ya. Masya Allah. Nah, terus apa nih yang menarik lagi nih soal tadi hubungan Indonesia kan tadi sampai bikin senjata, bikin tank, bikin ini gitu ya. Nah, kalau dengan internasionalisme Erdogan itu menyelesaikan konflik dunia ini gimana? Ya banyak. Seperti isu di Suriah, Sudan, Libya. Iya. Kalau dibicarakan Qatar waktu di embargo gitu ekonomi dan sebagainya. Itu gimana tuh? Ya itu lagi-lagi karena kebijakan dari platform Neo Osman Legilik ini tadi saya bilang dia ingin membangun kembali dengan negara-negara yang pernah menjadi bagian daripada Utsmani dan hubungan itu nggak cuma hanya sebatas hubungan sejarah gitu, tapi hubungan konkret gitu kan. Misalnya dengan Suriah gitu kan, dengan bicara konflik hari ini, ya Turki menampung sebagai tanggung jawab moral gitu kan negara yang terdekat dengan Suriah dan ini juga menjadi ancaman buat Eropa. Seandainya kemudian Eropa tidak memberikan bantuan misalnya ya kepada Turki untuk menangani pengungsi Suriah misalnya, itu akan dibuka ke Eropa dan itu pasti akan jadi masalah baru. Jadi senjata diplomasi juga. Seperti itu. Terus dengan ya kalau misalnya dengan Sudan, dengan Libya, mereka melihat negara-negara konflik ini perlu distabilkan misalnya seperti itu. Bahkan kemudian ya di Sudan pernah ada pelatihan militer bahkan dibentuk asker gitu ya dengan modelnya Turki dan sebagainya yang lebih modern dan akhirnya bisa menjadi ini. Dengan Libya pun juga sama gitu kan. Yang konflik-konflik inilah yang kemudian akhirnya coba diredam dan kemudian bisa untuk kemudian bisa menjadi negara yang stabil. Termasuk dengan Palestina sebenarnya. Karena orang taunya, Erdogan dagang dengan Israel. Iya, gimana tuh? Rame tuh ya kan. Rame tuh. Dia bilang, ngapain nih? Ngomong doang gitu ngomong kan. Ngomong doang, gak ada aksinya. Mecam-mecam, aksinya gak ada dan sebagainya. Saya bilang, Anda mau tahu gak beasiswa terbesarnya luar negerinya Turki hari ini itu untuk siapa? Saya bilang, saya punya banyak teman Palestina di Turki. Dan mereka mendapatkan pendidikan yang sangat luar biasa. Bahkan boleh dikatakan ya, kalau kemarin bocor ya, informasi 53 agen Mossad di Turki itu ditangkepin. Dalam rangka apa agen Mossad ini datang? Karena mereka melihat banyak orang Palestina itu belajar di Turki. Dan antum bayangin, belajar di Turki kan bukan belajar seperti kayak di Al-Azhar gitu. Belajar sains. Pasti belajar sains, bicara teknologi dan sebagainya. Ini dianggap ancaman, dan Erdogan memberikan suaka politik. Gitu loh. Dia mengatakan oke, kita mesti menjalin hubungan dengan diplomasi ketika itu ya. Sebelum akhirnya terjadi Tufan Al-Aqsa kemarin gitu kan.
yang 3 Oktober bahkan masih ada buka kedutaan itu dibuka dan sebagainya, kembali dinormalisasi, tapi kemudian akhirnya ditutup lagi kan, bahkan kemudian dengan perdagangan itu pun akhirnya dihentikan kayak gitu. Cuma saya merasa ini jangan-jangan memang hanya cuma strategi beliau aja kan, melihat bagaimana gelagat daripada Israel dan sebagainya, tapi kemudian beliau juga menyiapkan orang-orang Palestina. Bahkan kemarin ya bertemu dengan pimpinan politiknya Hamas dan sebagainya gitu, bertemu lagi juga dengan Fatah ya, dengan Mahmud Abbas gitu, presiden Palestina. Itu digelontorkan. Bahkan nggak cuman hanya dengan hubungan diplomasi. Ini karena kita nggak dapat informasinya aja, Ustaz. Pembangunan infrastruktur yang ada di tepi barat dan kemudian di Gaza pun juga Turki memberikan kontribusi yang nggak sedikit. Bukan cuman bantuan waktu perang, tapi setelah perang dalam tanda kutip ya, pasca konflik, itu juga rumah sakit, bahkan kemudian mohon maaf ya, APBN mereka sekalipun. Kayak gitu. Untuk teknologi persenjataan, ada nggak bantuan Turki untuk para pejuang Hamas atau pejuang Palestina ini? Kalau ini saya terus terang tidak berani menjawab. Selama ini kan yang diangkat kan peran Iran. Betul. Karena memang ada proksi dari Iran yang kemudian memberikan teknologi. Tapi saya pikir ada beberapa buatan yang murni itu bukan dari negara Iran. Pertanyaannya, Hamas belajar dari siapa? Misalnya seperti itu kan, bicara teknologinya gitu. Ini bukan punya Iran. Rudal-rudalnya misalnya seperti itu, yang kemudian kita pelajari hari ini. Apa kemudian itu rudal pemberian? Kan enggak. Mereka bikin sendiri. Iya, bikin. Kayak gitu. Jangan kemudian katakan seakan-akan semua bantuan itu dari mereka. Kayak gitu. Mereka bikin bisa sendiri dan sebagainya. Itu ada beberapa informasi yang saya dapat ya, mereka belajar. Gitu loh. Cuma pertanyaan, belajar dari mana? Kalau ke Mesir kayaknya nggak mungkin. Saya bilang kayak gitu kan. Ya cuman saya bilang ini masih spekulasi. Yang kemudian saya bilang ya namanya operasi bawah tanah itu ya nggak mungkin lah kita bicara langsung di atas seperti itu. Iya. Tapi yang jelas lebih dari ribuan orang Palestina belajar di Turki hari ini. Yang menarik ini bagaimana hubungan Turki dengan Iran dan Arab Saudi. Dalam konteks ini kan ada persaingan pengaruh ya di regional, ya kan, terutama kasus kemarin Qatar di embargo oleh Saudi dan Emirat gitu ya. Nah, kemudian masalah isu Hamas juga kan sensitif tuh di Saudi, di negara-negara Teluk ya, tapi Turki ini bisa memberikan backup yang luar biasa bersama Qatar gitu ya. Nah, ini jadi bagaimana Turki ini mainkan politik luar negerinya di tengah di regional Timur Tengah itu persaingan antara Iran, Arab Saudi. Nah, Turki ini di mana? Ya, kalau saya lihat mereka sedang mencoba minimalisir konflik itu. Yang saya lihat ya, buktinya dengan Iran, beberapa kali Presiden Iran juga sudah datang ke Turki dan Erdogan pun juga sudah membangun komunikasi yang baik. Bahkan ya mohon maaf ya, kemarin terjadinya helikopter jatuh itu kan, Turki memberikan bantuan teknologi drone untuk pencarian. Di mana helikopter itu jatuh dan sebagainya. Nah, dengan Saudi pun juga sama, kemarin sempat terjadi masalah ya ketika mohon maaf ya Khashoggi ya, isu jurnalis yang kemudian akhirnya dianggap katanya dimutilasi di kedutaan Turki di Istanbul dan di Turki kayak gitu kan, dan akhirnya itu juga sempat terjadi permasalahan gitu. Tapi sekarang sudah mulai mencair seperti itu ya, hubungan itu pun juga sudah mulai dibuka gitu kan, karena ya memang saya lihat ini kultur politik di Timur Tengah yang memang saya anggap nggak seperti kayak di Indonesia yang adem gitu Sat ya, kayaknya udah dari zaman dulu tuh udah begitu. Pengaruh dari zamannya dinasti-dinasti sebelumnya gitu kan. Iya, kalau sejarah masa lalu ke Ottoman itu kan juga bahkan banyak ya sering konflik dengan Iran. Betul. Ya, dinasti Safawi. Dinasti ya. Kemudian dengan Saudi ya Turki kan punya catatan buruk ya. Artinya yang memisahkan diri lah, atau ingin keluar dari dominasi Turki ya di Timur Tengah kan ya, Raja Saudi ini kan mendeklar ya dia nggak mau diperintah oleh bangsa Turki, Arab dia diperintah oleh orang Arab gitu, maunya kan begitu. Nah itu ada yang nasionalisme Arab gitu. Nah jadi sekarang apakah kebijakan masa lalu itu sekarang dibawa ke era sekarang ini, memandang Arab Saudi, memandang Iran seperti itu? Kalau saya rasa
sekarang yang dilihat oleh Turki itu bukan lagi masalah musuh regional, tapi musuh yang lebih daripada regional hari ini. Ya misalnya bicara Zionisme Israel dengan Amerika Serikat dan sebagainya. Dan Turki mau nggak mau ya harus bagaimanapun tetap harus membangun hubungan baik. Gitu kan. Dengan Saudi pun sendiri, ya saya dapat informasinya bahkan Saudi membutuhkan teknologi dari Turki berupa drone tempurnya dan sebagainya, itu juga mau diadopsi oleh Saudi, bahkan Mesir pun juga sama seperti itu. Dan yang kedua juga dengan Iran mungkin ya, kalau tadi saya bilang mungkin kalau bicara dengan ideologinya antara Sunni Syiah ya kita nggak bakal ketemu tuh kayak gitu kan. Tapi dalam konteks mengamankan regional bagaimanapun Suriah ini juga pengaruh gitu kan, konflik antara Iran dengan dengan Amerika dan sebagainya seperti itu. Dan Turki di situ coba untuk kemudian memediasi bagaimana juga konflik itu juga jangan sampai terblow up lagi seperti itu. Bagaimanapun ya lebih dari 5 juta warga Suriah terhadap mengungsi di Turki itu juga jadi beban. Kalau menurut saya ya, ada bebannya juga gitu, lebih dari 10 tahun seperti itu. Sehingga akhirnya mencoba untuk berdialog dan kemudian menjadikan titik tengah seperti Belum itu. ada solusi. Apanya, Zat? Solusi Suriah yang komprehensif sehingga pengungsi yang 5 juta ini itu bisa kembali ke rumahnya, ke negaranya dengan aman gitu. Betul. Udah ada belum? Sudah mulai, Zat. mulai. Sejak kemarin gempa Turki kemarin pun juga ini sempat terblow up juga. Yang gempa Turki Suriah itu ya. Erdogan punya janji di mana dia akan mengembalikan pengungsi tapi dengan bertahap. Dan dia akan menciptakan garis aman dulu. Buffer zone-nya disebut ya namanya baris harekati gitu ya, 30 km ke arah Suriah kayak gitu. Dan nanti setelah itu katanya ya akan dibangun perumahan, infrastruktur dan sebagainya dengan dana internasional, bukan cuma dari Turki tapi juga dari Eropa dan sebagainya. Dan akhirnya nanti mereka bisa tinggal di sana dan hidup gitu. Nah cuman kan permasalahannya memastikan keamanannya dulu gitu. Kayak gitu, jangan sampai lagi terjadi eskalasi perang besar lagi gitu. Setelah ini sudah terjadi, upaya ini sudah dicoba seperti itu. Supaya nggak perang atau menghindari ini kan Turki ini harus punya hubungan bagus dengan Rusia dan Iran. Betul. Karena Bashar Assad ini kan sekutu salah satu besarnya mereka. Itu gimana tuh hubungan Turki dengan Iran dan Rusia nih? Ya, kalau bicara dengan Rusia juga sangat boleh dikatakan walaupun memang Turki adalah NATO gitu ya. Tapi ya dengan Rusia seperti kayak cair, akrab. Bahkan ya teknologi S-400-nya Rusia itu kan. Tapi Rusia masuk membela Suriah, katakanlah membunuhi ya para demonstran ya di Suriah itu gimana? Kan pernah panas tuh hubungan antara Turki dengan Rusia. Rusia juga terjadi, betul. Bahkan sampai pesawat Rusia juga pernah ditembak di perbatasan ya. Kalau nggak salah ada beberapa Sukhoi yang kemudian akhirnya ditembak oleh Turki. Tetapi yang saya lihat juga Putin sudah menganggap ya udah itu masa lalu. Gitu loh. Bagaimanapun ya sejak ada front baru di Ukraina, dia menarik juga gitu kan. Kayak gitu jangan sampai malah tersedot nih gitu kan, kembali ke Suriah gitu, padahal di Ukraina yang jelas-jelas depan mata. Kayak gitu. Dan saya lihat akhirnya sikap Rusia pun akhirnya mulai melunak juga dengan hal ini gitu. Nah, saya bilang inilah konflik yang kalau menurut saya juga ada untungnya juga nih Ukraina terjadi misalnya gitu ya. Karena apa? Secara tidak langsung konflik di Suriah juga meredah. Gitu kan. Ya kalau saya lihat ini di Suriahnya malah turun. Gitu. Dan yang kedua tadi diplomasinya dengan masalah Ukraina, Rusia tuh perlu dukungan Turki. Dan yang mohon maaf kemarin kan ada ancaman juga dari Rusia terhadap negara-negara yang mendukung Ukraina itu di Eropa itu akan dihentikan pasokan gas. Gitu ya, pasokan gas. Tapi kalau mau mencari solusinya ya nanti gas itu bisa diakses tapi melalui Turki. Itu ada kerjasama yang menurut saya ini pintar juga ya, Erdogan bisa memanfaatkan hal ini gitu. Walaupun sebenarnya Turki adalah NATO. Oke, terakhir nih. Sesi terakhir tentang prospek Indonesia dan Turki ke depan ya. Terus bagaimana hubungan J2G, kemudian people to people ya. Itu bisa lebih intensif, bisa lebih kuat lagi ke depan. Ini menurut teman-teman komunitas ini gimana? Kalau menurut saya pribadi gitu ya Ustaz, melihat 10 tahun belakangan ini Indonesia dan Turki itu menjalin hubungan yang cukup harmonis,
saya kira tahun-tahun ke depan pun juga insya Allah pasti akan meningkat lagi gitu hubungan yang baik ini gitu. Dan apalagi kalau kita bicara atau ya mungkin kalau saya bicara mungkin jatuh jadi politik nasional gitu. Maksudnya kebijakan presiden yang terpilih mungkin kan sedikit banyaknya akan melanjutkan kebijakan yang sudah ada kemarin gitu. Nah, saya berharap sih apa yang sudah dibangun 10 tahun terakhir hubungan harmonis antara Indonesia dan Turki bisa dilanjutkan lagi 5 tahun ke depan bahkan lebih seterusnya. Dan mudah-mudahan sahabat Erdogan dan lembaga pengkajian Indonesia Turki juga bisa menjadi penjembatan gitu Ustaz. Ketika G2G ini berlangsung, nah kita people to people juga peran dari sahabat Erdogan ini yang akan memaksimalkan gitu. Iya. Gitu sih kalau dari saya. Coba Mas Fikri. Terus kalau antara yang G2G atau people to people itu kan saya berkaitan saat ya. Kayak misalkan jadi kaitan juga dengan bisnis mungkin ya. Kayak Korea yang di Indonesia kan karena budayanya udah masuk banget di Indonesia sehingga yang pintu ekonomi terbuka juga tuh. Mungkin nanti yang untuk Indonesia Turki juga gitu, mungkin pintunya dari budaya ya, kita budaya bagaimana juga yang wisatawan Turki ke Indonesia maupun Indonesia ke Turki saling mengenal lah kita. Nanti kan itu makin terbuka lebar tuh peluang-peluang ekonomi, peluang-peluang apa. Yang saya heran itu kenapa biaya travel itu murah itu ke sana itu ke Turki itu 15 juta, 16 juta udah bisa jalan-jalan 10 hari, 9 hari. Itu apa itu kok bisa begitu murah itu? Kayak nggak masuk akal ya. Tiket aja kan PP itu bisa berapa belas juta gitu kan. Itu terjadi waktu Covid kali itu. Enggak juga. Enggak juga ya. Sekarang masih kan. Sekarang kan harga yang ditawarkan travel ke Turki itu kan sekitar itu masih bertahan. Betul. 16 juta, 15,9, 17 juta. Antum tahu nggak travel Turki itu dapat untungnya dari mana? Dari setiap antum belanja, Seth. Kan diarahkan ke toko-toko. Dibikin murah. Dibikin murah, akomodasi tempat tinggal, tapi itu ada persenan. Tapi begini juga, kita belanja juga kan nggak banyak-banyak amat gitu ya. Ya kan? Betul. Belanja kan ya gitu-gitu aja, aksesoris, barang-barang perintilan gitu ya, atau makan atau apa gitu. Kayaknya nggak begitu besar ya. Kan kita nggak juga kalau dibawa ke butik yang mahal-mahal kan juga jarang juga orang yang beli kan. Ya. Kayak kulit, jaket kulit, macam-macam. Karpet juga jarang, kecuali tur privat ya memang orang menengah ke atas lah. Yang seneng koleksi begitu-begituan. Tapi kalau yang umum-umumnya ini kan orang-orang yang katakanlah pekerja swasta, ASN, liburan sekolah nih, kan bulan Juni Juli kan pada liburan tuh. Nah, itu bisa mau jalan ke Turki gitu kan murah gitu. 16 juta dia ngumpulin ya berapa bulan gitu kan bisa berangkat gitu. Iya. Itu rasanya emang cuma itu doang kasus dari persenan itu. Saya nggak tahu bagaimanapun ini ada kebijakan juga mungkin dari Kementerian Pariwisata mereka kayak gitu kan. Karena yang dijual itu mungkin nggak cuma hanya sebatas travelnya saja gitu kan. Ada beberapa mungkin ya tadi kayak misalnya pembelian di toko gitu kan atau kemudian ya menghidupkan lebih secara makro. Bagaimana kan Turki hari ini juga ketergantungan mereka terhadap wisata juga sangat tinggi. Kayak gitu kan. Beda dengan Indonesia mungkin karena sumber daya alam Turki itu nggak seperti kayak di kita gitu kan. Ya mereka merasa ya sudah, yang penting travel ini cuma menjadi penjembatan untuk menghidupkan devisa. Misalnya satu di situ. Terus yang kedua juga kan harga tiket masuk tempat-tempat wisata itu kan terutama yang sejarah itu kan mahal-mahal tuh. Ya itu maksudnya saya justru kalau kita pergi sendiri itu kan mahal kita bayar. Tapi kan travel kan udah langsung masuk aja semua, udah include harga tiketnya. Mungkin kalau saya terakhir kemarin ya 2023 itu juga harga travel juga sudah mulai menyesuaikan kayak gitu ya. Mungkin kalau antum terakhir mungkin 2022 ya. Memang saya merasakan murah gitu kan. Karena ketika itu inflasinya juga lumayan gitu kan. Dengan harga yang sama misalnya saya dulu makan di restoran 50.000 itu udah luar biasa. Sekarang mungkin ya 2024 ini 50.000 itu porsinya juga nggak seperti kayak kemarin gitu. Itu udah mulai ada penyesuaian. Bahkan juga tiket kayak misalnya masuk kayak Top Cup dan sebagainya gitu ya. Mungkin kemarin itu masih udah mahal. Sekarang udah mahal lagi gitu kan. Ya mungkin masih penyesuaian. Bahkan Hagia Sophia sendiri pun ya yang tadinya full gratis sekarang sudah hanya diperuntukkan bagi yang sholat aja yang gratis. Bagi yang bukan muslim gitu ya dia harus beli tiket.
Oh gitu sekarang. Sekarang udah dilakukan. Udah mulai direalisasikan seperti itu. Jadi menurut saya ini ya mungkin itu bagian dari promosi aja sih awalnya. Oke. Gitu. Tapi ya strategi kedepannya akan coba lebih menguntungkan lebih kepada makro daripada mikro yang tadi seperti itu. Yeah. Yang penting orang tahu dulu nih, banyak dulu ke Turki gitu. Dulu ya. Setelahnya seperti itu. Nah kalau izin menjawab juga ya yang terakhir dengan sekarang, hubungan kita sekarang secara Republik udah 75 tahun. Diplomasi ini juga sedang kita coba mainkan ya. Kalau bicara dengan kedutaan pasti kan dengan government to government gitu ya. Nah kita di sini ya menghidupi ya komunitas gitu kan. Nah, adanya teman-teman ini adalah lebih kepada people to people. Target misalnya perdagangan Indonesia dan Turki itu di tahun 2024 ini adalah 10 miliar USD kayak gitu kan. Nah cuma permasalahannya saya melihatnya ada beberapa kendala gitu ya. Kayak misalnya perjanjian perdagangan itu juga masih perlu diratifikasi lagi gitu kan. Terus yang kedua pencapaian terakhir juga baru 1,8 miliar gitu kan. Boleh dikatakan masih belum maksimal lah kayak gitu. Ya harapannya setelah dengan ini ya kita berharap dari komunitas ini kita bergerak, terus kemudian akhirnya bisa juga mensupport pemerintah untuk lebih aktif membangun sinergisitas gitu. Atau selama ini pun di antara dua negara ini sama win-win solution gitu. Dari sisi pembelajaran pendidikan, ekonomi, bahkan sampai pertahanan gitu. Ini terus kalau menurut saya harus bisa dilanjutkan hari ini. Itu harapan ke depannya. Kayaknya yang paling masuk dengan Indonesia ini ya aspek pariwisata ya, dengan teknologi militer dan juga pendidikan gitu. 3 ini kayaknya memang cocok. Kalau dari segi yang lain-lain kayak manufaktur kita sama industrinya. Kemudian gas alam juga, gas dan minyak juga ya mereka juga tidak bergantung kepada kita kan. Nah ini menarik teman-teman ya, perbincangan tentang Turki, Indonesia, sejarah masa lalu ya, politik modern, sampai tadi masalah intrik-intrik ya, konspirasi-konspirasi, kudeta-kudeta gitu ya, dan juga kedepannya hubungan Indonesia. Nah belajar dapat beasiswa ke Turki itu gampang ya? Insya Allah. Kita pun juga nanti akan mempersiapkan kelas khusus buat mereka yang ingin belajar. Bahasa Turki susah katanya. Ya bagi kita 50-50 sih kalau saya sudah merasakan sendiri gitu ya. Tapi bagi mereka yang minimal dia ngerti bahasa Arab ya. Ya saya bilang 40%. Terus kalau nulis tesis disertasi harus bahasa Turki? Kalau jadi gini saya sendiri pun kuliahnya menggunakan bahasa Inggris. Oke. Gitu karena nggak semua jurusan itu menggunakan bahasa Turki, tapi memang mayoritas menggunakan bahasa Turki. Selain bahasa Turki, misal jurusan keagamaan, ada juga yang menggunakan bahasa Arab, gitu kan. Nah, kalau saya bicara bisnis internasional menggunakan bahasa Inggris, kayak gitu. Jadi justru kita belajar bahasa Turki itu lebih kepada belajar bahasa keseharian, kebudayaan dan sebagainya. Nah, walaupun memang ada bahasa akademik. Dibilang susah sih, ya gampang-gampang susah sih, gitu. Gampang-gampang susah. Karena ada beberapa kosakata yang kemudian campuran gitu, nggak cuma dari Turki, bahkan ada dari Arab, dari Persia, dari Latin ya, karena geopolitik geostrateginya Turki ada di antara dua benua atau bahkan lebih seperti itu. Iya. Insyaallah. Alhamdulillah perbincangan kita di tanggal 29 Mei bertepatan dengan hari ulang tahun ya penaklukan Konstantinopel yang ke-571. Luar biasa, berkah kita bisa bincang-bincang pas hari penaklukan Sultan Muhammad Fatih, luar biasa. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman. Sama-sama Ustaz Mas Akmal, Mas Fikri, Mas Vicky ya, bisa sinergi dan kolaborasi di podcast kita ya, bicarakan masalah hubungan Indonesia-Turki masa lalu, sekarang dan yang akan datang. Kita jumpa lagi insya Allah dalam podcast dengan tema-tema menarik lainnya. Saya Fahmi Salim undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah barakallahu fikum untuk guru kita semua, Kiai Haji Fahmi Salim LCMA. Masya Allah tabarakallah, launching 2 buku Al-Mukarram, buku Wahai Anakku dan Runtuhkan Zionis. Dan selamat tahniah juga untuk peresmian gedung Al-Fahmu Institute Pusat Dakwah Al-Quran pada 26 Sya'ban hari Kamis 1445 Hijrah bertepatan dengan 7 Maret 2024. Saya, adik kelas Ustadz Fahmi Salim di Mesir, merasa ikut bahagia, ikut senang. Sekali lagi tahniah, Ajmal At-Tahani, ungkapan selamat yang terindah untuk Kiai Haji Fahmi Salim LCMA. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, 2 buku tentang parenting Qurani dan jihad membela Baitul Maqdis. Buku Wahai Anakku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat. Buku Wahai Anakku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu disusun dengan mengambil inspirasi dari buah pena Imam Al-Ghazali, Ayyuhal Walad. Buku ini diformat dengan dialog orang tua pada anaknya. Meski begitu, dialog ini bisa dibaca secara umum bagi para calon orang tua untuk anak-anaknya kelak. Bentuk dialog kami dapati banyak dipakai dalam kisah-kisah di Al-Quran ketika menerangkan soal pengasuhan. Misalnya antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail atau Luqman dan putranya. Hadirnya buku ini semoga menjadi penambah keilmuan kita agar tidak salah dalam membentuk generasi penerus yang menjadi pewaris amal jariah kita. Meninggalkan mereka, anak-anak kita, sebagai investasi amal soleh yang akan terus mengalir kepada kita. Dapatkan buku Wahai Anakku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu segera. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, buku Runtuhkan Zionis, Rebut Baitul Maqdis, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat, sudah bisa dipesan sekarang juga. Hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis, bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya, melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam, terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya. Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan ikhtiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina. Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada khalayak di Indonesia. Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana. Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds, melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina. Dapatkan buku Runtuhkan Zionis, Rebut Baitul Maqdis segera.